Barcelona kini punya segalanya untuk akhirnya kembali memenangkan El Clasico. Wow, judul yang sungguh berani dan pede untuk suatu preview di ajang seperti El Clasico. Padahal El Clasico kali ini main di Santiago Bernabeu dan tuan rumah Real Madrid juga lagi on fire. Unggul 10 angka di puncak klasemen La Liga dan baru ngalahkan tim bertabur bintang Paris Saint-Germain untuk melaju ke perempat final Liga Champions. Terus apa yang bisa bikin Barca diunggulkan di laga Senin pagi besok? Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. Real memang lagi on fire dengan performa pemain-pemainnya yang juga lagi meroket. Dari penjaga gawang Thibaut Courtois, Luka Modric, Vinicius Junior, dan siapa lagi kalau bukan Karim Benzema, kapten Real Madrid. Sosok utama di skuad Carlo Ancelotti saat ini. Bermain di Santiago Bernabeu juga harusnya jadi keunggulan ekstra buat Real Madrid. Meski begitu, bukan berarti Los Blancos jadi bisa kelewat pede menjamu Barcelona. Rival abadinya itu juga lagi di atas awan. Rekornya jelang El Clasico benar-benar mentereng, bermodalkan rekor unbeaten di 11 laga terakhir dan selalu menang di 4 laga tandang terakhir. Barca sekarang jelas bukan Barca yang dikalahkan Real pada pertemuan putaran pertama La Liga musim ini di Camp Nou, yang mereka menangkan dengan skor 1-2. Real memang mendominasi El Clasico belakangan ini, yang dari 5 pertemuan terakhir berhasil dimenangkan. Sedangkan Barca terakhir kali menang di El Clasico adalah pada 2019 lalu, tapi situasinya sekarang berbeda dan Barca mulai menunjukkan perlawanan pada pertemuan terakhir mereka bermain di Arab Saudi dalam semifinal Piala Super Spanyol. Barca yang sudah ditangani Xavi Hernandez sebagai manajer memberi perlawanan hebat yang bahkan layak untuk keluar sebagai pemenang. Sayangnya gol Fede Valverde pada menit 98 di babak extra time harus mengubur mimpi Barca untuk akhirnya menang dari Real Madrid dan melaju ke babak final. Barca lagi-lagi harus menelan kekalahan di El Clasico. Namun pasukan Xavi tersebut bisa pulang dengan kepala tegak karena performa impresif di lapangan. Kekalahan memang gak sepantasnya dibanggakan, tapi penampilan kala itu benar-benar jadi momentum untuk Barca. Kini, La Blaugrana kian matang sebagai tim. Masterclass Xavi Hernandez mengubah Barca yang sempat jadi pesakitan di bawah pelatih Ronald Koeman balik menjadi tim yang begitu ditakuti. Barca kini kembali ke papan atas La Liga, menduduki peringkat 3 klasemen sementara La Liga dengan 51 poin dari 27 laga. Hanya terpaut 5 angka dari Sevilla di tempat kedua, padahal masih memiliki 1 tabungan pertandingan. Meroketnya Barca ke papan atas setelah sempat terpuruk di peringkat ke-9 pada awal-awal musim gak lepas dari rentetan hasil positif setelah penunjukan Xavi sebagai manajer. Kita harus mundur ke awal Desember tahun lalu untuk menemukan kapan terakhir kali Barca kalah di La Liga. Total Barca gak terkalahkan di 11 laga terakhir dengan catatan 28 gol, 10 kebobolan, dan 4 kali clean sheet. Terdongkraknya performa Barca juga gak lepas dari efektifnya kebijakan Xavi dalam perekrutan pemain pada jendela transfer musim dingin Januari kemarin. 4 pemain didatangkan dari Dani Alves, Adama Traore, Ferran Torres, dan Pierre-Emerick Aubameyang. Dari keempatnya, empat-empatnya langsung nyetel dan berkontribusi langsung untuk kemenangan-kemenangan Barca. Dari 5 penampilan di La Liga, Dani Alves mencatatkan 1 gol dan 2 assist. Adama Traore yang juga 5 pertandingan mencatatkan 2 assist. Sementara Ferran Torres dari 7 penampilan mencetak 3 gol dan 2 assist. Sedangkan Aubameyang sudah bikin 5 gol dari 6 pertandingan La Liga. Dampak instan pemain-pemain baru Barca itu menunjukkan kejelian Xavi dalam perekrutan dan secara finansial pun tetap begitu efektif karena dari keempatnya hanya Ferran Torres yang memakan biaya transfer, yaitu 55 juta euro yang dibayarkan kepada Manchester City. Di atas lapangan, Xavi mampu memadukan personel-personel barunya itu dengan pemain lama. Gak lepas dari metode latihannya yang memang intens mengoptimalkan reaksi dan kekompakan, namun tetap mengedepankan hawa positif dan rileks. Mood yang baik sejak dari arena latihan akhirnya ikut terbawa sampai ke lapangan pertandingan dan hasil positifnya makin nyata terasa saat ini. Maka menjadi begitu wajar jika pabrik Katalan begitu optimistis menatap El Clasico kali ini. Barca pun harusnya bisa mengambil keuntungan karena tuan rumah menjamu bukan dengan kekuatan penuh. Sang kapten Karim Benzema dipastikan absen pada laga besok pagi karena cedera betis yang didapatnya setelah mencetak 2 gol dalam kemenangan 3-0 Real atas Mallorca pada awal pekan lalu. Tanpa Benzema, Real jelas kehilangan senjata utamanya. Benzema adalah top skor
skor La Liga saat ini dengan 22 golnya. Yang paling mendekati adalah Enes Unal dari Getafe dan rekan setim di Real Madrid Vinicius Junior yang masing-masing mengoleksi 14 gol. Benar bahwa tanpa Benzema, Real masih ada Vini Junior di lini depan yang juga meroket musim ini. Tapi jelas absennya Benzema jadi kehilangan besar. Seperti kita tahu, Benzema bukan hanya top skor La Liga, melainkan juga top assist dengan 11 koleksi sejauh ini. Total 33 atau 56% dari 59 gol Real di La Liga musim ini adalah dari kontribusi Benzema, dan Real harus tanpa pemain utamanya itu di El Clasico kali ini. Akankah Barca mampu mengambil keuntungan?